Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Moga hari ini dan seterusnya kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme. Misalnya pencernaan makanan, respirasi, ekresi, dan sebagainya. Mungkin di antara kita ada yang merasakan sesuatu yang tidak enak dengan tubuh kita, terutama saat kita sedang sakit. Nah, saat itulah metabolisme tubuh kita sedang terganggu. Metabolisme di dalam tubuh kita terkait dengan pembentukan energi. Jika kita bandingkan tubuh kita dengan kendaraan, misalnya sepeda motor. Sepeda motor jika mau digunakan, dia memerlukan bensin. Tubuh kita saat kita ingin beraktivitas, kita memerlukan energi. Tentu saja energi yang kita dapatkan bersumber dari bahan makanan yang kita makan. Namun apa yang terjadi dengan sepeda motor setelah seharian digunakan? Tentu saja pada bagian knalpot akan terasa lebih panas. Bagaimana dengan tubuh kita? Mungkin setelah beraktivitas tubuh kita tidak akan sepanas knalpot sepeda motor. Mengapa demikian? Nah, inilah yang membedakan sepeda motor dengan tubuh kita, di mana reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita sama-sama terjadi, tetapi di dalam tubuh kita terdapat enzim. Apa itu enzim? Nah, hari ini kita akan membahas tentang enzim. Adapun hal-hal yang akan kita bahas terkait dengan enzim adalah, yang pertama adalah pengertian enzim, yang kedua adalah komponen penyusun enzim, yang ketiga adalah sifat-sifat enzim, yang keempat mekanisme kerja enzim, yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dan yang keenam adalah tata nama enzim. Ya, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian enzim. Enzim adalah suatu zat yang dapat mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh, tetapi tidak ikut bereaksi. Oleh karena itu, enzim disebut juga sebagai biokatalisator. Selanjutnya adalah komponen penyusun enzim. Komponen penyusun enzim secara kimia terbagi atas dua. Yang pertama adalah apoenzim dan yang kedua adalah gugus prostetik. Apoenzim adalah enzim yang tersusun atas protein, sedangkan gugus prostetik adalah enzim yang bukan protein. Enzim yang bukan protein atau yang tergolong dalam kelompok gugus prostetik terbagi atas dua, yaitu kofaktor dan koenzim. Kofaktor adalah gugus prostetik yang berasal dari molekul-molekul anorganik, misalnya tembaga, zinc, dan besi. Sedangkan koenzim adalah gugus prostetik yang tersusun dari senyawa-senyawa organik, misalnya NADH, FADH, koenzim A, dan vitamin B. Itulah komponen yang menyusun enzim. Ya, selanjutnya kita lihat tentang sifat-sifat enzim. Enzim memiliki beberapa sifat.
Yang pertama adalah enzim sebagai biokatalisator. Artinya, enzim dapat mempercepat reaksi kimia tetapi tidak ikut bereaksi. Terus sifat yang kedua adalah enzim merupakan suatu protein, sehingga enzim memiliki sifat-sifat protein yang bekerja pada kondisi tertentu. Terus sifat yang ketiga adalah enzim bekerja spesifik. Artinya enzim hanya akan bereaksi dengan satu jenis substrat dan menghasilkan satu jenis produk saja. Sedangkan ciri yang berikut adalah enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Ini memungkinkan enzim dapat digunakan berulang kali selama struktur enzim tersebut tidak rusak. Dan selanjutnya ciri yang terakhir atau sifat yang terakhir adalah enzim bekerja bolak-balik atau reversibel. Artinya enzim dapat bekerja untuk menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain, atau sebaliknya senyawa-senyawa lain akan dibentuk kembali menjadi senyawa semula. Misalkan zat A akan diuraikan menjadi zat B dan zat C. Sebaliknya zat B dan C akan dibentuk menjadi zat A. Itulah sifat-sifat dari enzim. Ya, selanjutnya adalah mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim terdiri atas dua. Yang pertama adalah teori gembok kunci atau teori lock and key. Dan yang kedua adalah teori induksi pas atau teori kecocokan. Nah, kita lihat yang pertama tentang teori gembok kunci. Enzim mempunyai sisi aktif. Sisi aktif enzim mempunyai bentuk tertentu dan hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Dalam hal ini, enzim dimisalkan sebagai gembok, sebaliknya substrat dimisalkan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas pada sisi aktif enzim. Itulah yang disebut dengan teori gembok kunci. Sedangkan yang kedua adalah teori induksi pas atau teori kecocokan, di mana sisi aktif enzim lebih fleksibel dalam menyusun struktur substrat. Sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk substrat. Itulah tentang teori induksi pas atau teori kecocokan. Selanjutnya kita lihat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah temperatur, yang kedua adalah pH, konsentrasi, dan zat penghambat atau inhibitor. Sekarang kita lihat yang pertama. Temperatur yang berpengaruh terhadap enzim yaitu karena enzim adalah protein, maka enzim akan bersifat termolabil. Artinya enzim akan mengalami denaturasi pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Dan enzim akan bersifat non-aktif jika berada pada suhu yang rendah. Umumnya enzim akan bekerja secara optimal pada suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Terus faktor yang berikut adalah pH.
Jika pH berubah, maka akan terjadi perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim. Hal ini akan menghalangi sisi aktif enzim tersebut untuk bergabung dengan substratnya. pH optimum untuk enzim bergantung pada jenis enzimnya. Jadi jika enzim yang berada pada lambung tentu saja berada pada pH lambung. Itu akan berbeda dengan enzim yang berada pada mulut dalam suasana basah. Terus selanjutnya adalah konsentrasi. Suatu reaksi kimia yang melibatkan enzim sangat dipengaruhi oleh konsentrasi substrat maupun konsentrasi enzim. Jika konsentrasi substrat lebih besar dari konsentrasi enzim, maka tidak seluruh substrat dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Sebaliknya, jika konsentrasi enzim lebih besar dari konsentrasi substrat, maka kecepatan reaksi akan meningkat sampai titik di mana seluruh substrat terikat oleh enzim tersebut. Dan faktor yang keempat adalah zat penghambat atau inhibitor. Enzim juga dipengaruhi oleh zat penghambat, di mana kerja enzim dipengaruhi oleh zat penghambat. Misalnya jika inhibitor ditambahkan ke dalam campuran enzim dan substrat, maka kecepatan reaksi akan turun. Contoh inhibitor adalah aspirin, DDT, dan lain-lain. Ya, selanjutnya adalah tata nama enzim. Penamaan atau penggolongan enzim didasarkan pada jenis substratnya dan ditambah akhiran AC. Misalnya, jika substratnya adalah amilum, maka enzimnya adalah amilase. Selanjutnya, jika substratnya adalah protein, maka enzimnya adalah protease. Nah, itulah pembahasan kita tentang enzim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.